IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Kawan akurat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia menceritakan, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menceritakan kisah nyatanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberiku. Di hari berikutnya aku meminta lagi, lalu Nabi pun juga memberiku. Namun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Hakim, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu sesuatu yang mengagumkan. Harta itu sesuatu yang menyenangkan, yang selalu didambakan oleh orang. Tetapi ingat wahai Hakim," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu bisakhawati nafs burika lahu fih, wa man akhadahu bi israfi nafs lam yubarak lahu fih." Wahai Hakim, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan cara yang tidak terhormat, maka yang pertama, barang siapa yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang terhormat, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengambil atau menerima harta tersebut dengan cara yang tidak terhormat, dengan ketamakan dan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendengar pesan itu, Hakim bin Hizam ini beliau seolah-olah berjanji dan bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai saat ini kata Hakim, aku tidak akan mau lagi untuk meminta sesuatu kepada seorang pun. Hatta ufariqad dunya, kata dia. Sampai aku meninggal dunia. Ini janji Hakim.
Setelah itu, setelah dia berjanji, iya, dia berkomitmen, ya, berkomitmen sekali untuk tidak meminta-minta kepada siapapun. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal, wafat di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Abu Bakar suatu hari ingin memberi sebuah hadiah atau pemberian dari sang khalifah kepada seorang rakyat. Tetapi pemberian Sayyidina Abu Bakar tersebut ditolak oleh hakim karena dia teringat janji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau lagi meminta-minta. Dia sangat memahami, dia menyadari bahwa Nabi itu menginginkan kita sebagai umatnya untuk menjadi umat yang mandiri, yang mau berkarya, yang mau bekerja. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar ingin memberikan sesuatu kepada hakim ini. Hakim bin Hazam. Ya, pemberian seorang khalifah, pemberian seorang pemimpin kepada orang yang dilihat oleh pemimpin tersebut layak untuk menerima sebuah pemberian ini. Tahu-tahu pemberian Sayyidina Umar itu ditolak oleh hakim karena dia apa? Dia teringat janjinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan mau lagi meminta sesuatu kepada siapapun sampai dia meninggal. Setelah itu Sayyidina Umar jadi kaget. Ya, sikap hakim ini sangat tidak biasa gitu loh. Tapi Sayyidina Umar mengagumi hal itu. Setelah itu Sayyidina Umar berkata kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, aku bersaksi bahwa hakim ketika aku memberi dia suatu pemberian, dia tidak mau menerima. Dia takut, ya, dia merasa malu karena sudah berjanji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat akurat, sebenarnya banyak hadis yang menguatkan tentang kisah bahwa Nabi itu tentang pelajaran atau pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak menginginkan kita sebagai umatnya itu menjadi umat yang suka meminta-minta. Tetapi yang menariknya, Nabi kalau diminta, beliau selalu mau memberi. Bahkan kalau tidak ada yang mau diberi, berusaha untuk mencari gitu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kesimpulan yang bisa kita petik, Rasulullah itu menginginkan kita sebagai umatnya ini untuk mandiri. Ya. Bolehlah kalau minta bantuan kepada sesama, kepada saudara, tetapi jangan terlalu bergantung kepada bantuan orang. Mungkin seminggu, 2 minggu kita bisa menginap di rumah saudara atau mengharapkan bantuan dari famili atau siapapun. Sebulan, 2 bulan. Tetapi kalau sudah terlalu lama, kita dianjurkan untuk memilih langkah untuk mandiri, berkarya, bekerja. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat akurat yang berbahagia, bulan Ramadan terutama bulan yang mengajarkan kita untuk bergiat, untuk tidak hidup malas, untuk mandiri, untuk mau berkarya dan mau bekerja. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan dan bersantai-santai. Karena intinya itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang mandiri, umat yang bekerja, umat yang suka berkarya. Sekian, semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Selamat Ramadan, Ramadan ceria dan Ramadan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci. Tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka